biggest advice for a foreigner expanding their business to Indo? Tentunya harus mempelajari Indonesian itu kayak apa ya. Karena benar-benar totally different dengan mindset orang Singapura. What's something Singaporeans say about doing business in Indonesia that you think is completely wrong? Orang Singapura itu melihat, oh Indo ini banyak banget potensinya. Sedangkan kalau di Singapura kan orangnya lebih dikit. Yeah. Sedangkan kalau di Indo itu mau cari orang desain gampang, mau cari orang ini itu gampang lah. Seakan-akan itu oke, hire atau mencari sumber daya apa di Indo gampang. Tapi mencari yang sesuai standar orang Singapura tuh. Answers like that don't come out of nowhere. This was filmed the same day as my conversation with Katalia, founder of the viral fashion brand Maison Coloring at Boutique Singapore. Same set of questions back to back. Right after, I interviewed the founder of White Noise and asked her the same exact thing. Same questions, two very different businesses, two very different answers. For anyone building or thinking about building something in Indonesia, this is what it really looks like. Aku Reni Winarto, founder dari WN White Noise. Kenapa Cici bisa hadir di event ini hari ini? Oke, this is our third times in boutique. Benar-benar semangat setiap kali mau kesini. Ya marketnya sangat pas lah. Nah, Cici tuh awalnya investasi itu berapa sih untuk bisnis ini? Oh, berat ini. Berat ya, skip ya? Ya, Skip ya? ya biar yang baru mau mulai nggak down gitu ya. Oh, oke. Gak down, berarti huge ya guys ya. Bisa kasih tau nggak kapan sih Cici break evennya? Quite fast, unexpected. Gue juga sampai nggak sadar. Ternyata waktu itu baca laporan udah break even karena ya udah keep going aja gitu. 1 bulan di bisnis langsung profit ya? Nah itu juga biar karena beda-beda ya, beda-beda. WN White Noise quite fast loh. Menurut Cici itu gimana sih grow White Noise dari 0 sampai saat ini? Sebenarnya ini adalah hasil karya yang dari hati aku sih, bener-bener dari namanya, meaning namanya White Noise itu suara positif, memberi dampak, hingga aku tuangin ke produk, harus memberi dampak kepada lingkungan, so it's a recycle material, terus harus berdampak kepada lingkungan juga, so apa yang aku lakukan sejauh ini sih, lebih ke curahkan semua apa yang isi hatiku melalui produk dan melalui marketingnya. Jadi backgroundnya memang Cici udah di desain ini gitu ya? Ya, sudah di bidang tas 10 tahun. 10 tahun? Ya, so this is the best masterpiece yang kita pernah buat. Oh, oke. Jadi dulu tuh bukan White Noise tapi Dulu produksiin white label buat sampai sekarang sih. company lain ya? Buat company lain, B2B. Oh, B2B. Sekarang B2C ya? Yes. What do you think spark the growth? Oke, mungkin setiap momen-momen seperti ini gitu loh. Setiap kali event, setiap kali ketemu yang baru, terus everyone like really appreciate our product, our value lebih lagi. Itu kayak harus terus gas nih. Oke. Karena banyak banget yang cukup wow, gampang banget buat orang itu suka gitu loh. Oke. Jadi kita kayak ayo harus perkenalkan lebih lagi nih ke banyak orang. Oke, Seperti itu. berarti melalui offline dan online ya? Ya. Terus kalau misalnya nih Cici disuruh ulang lagi, start all over again, what would you change? I think ini nggak akan pernah aku sesali sih. Oke. Apa yang aku lakukan buat White Noise, bagaimana aku mencurahkan apa yang menjadi isi hatiku, itu udah yang terbaik sih. Oke, ini udah berapa tahun ya running? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun running ya. What do you think is the biggest mistake you've made untuk build White Noise label? Oke, untuk mistake-nya mungkin karena aku pribadi cukup fast learner ya, salah satu kelebihan lah ya. Jadi kalau merasa ada yang tidak cocok gitu, ya aku langsung perbaikin. So nggak ada yang mistake. So far, thank God nggak ada yang bagaimana ini banget sih. How do you think trust is built among business owners di Indo? Oh, trust. Ini yang paling mahal harganya. Paling mahal. Oke, gimana tuh caranya? Jadi menurut aku kita bisa punya banyak hal lah, kemampuan, skill dan apapun itu ya, atau material ya. Tapi trust itu harus benar-benar dijaga. Jadi sampai saat ini pun kita ke customer, kita pasti kayak memastikan gain their trust. Nah, among business owner juga ya harus gitu. Bedanya customers Indo versus Singapura apa? Oke, kalau customer Indo mungkin karena di Indo itu banyak naik
punya transportasi sendiri lah ya. Jadi mereka itu preference-nya mungkin ke tote bag, yang lebih style lah. Kalau di Singapura fungsi, karena mereka dari pagi sampai malam keluar bawa heavy load, so backpack kita di sini paling laku seperti itu. Tapi kalau mereka dari orang Indonya atau Singapurnya lah ya, mungkin harga kita ini di Singapura ini nggak terlalu mahal. Nggak terlalu Jadi- mahal ya kalau di Singapura Jadi ya. kalau orang beli lebih cepet lah. Kalau di Langsung. Indo Jadi, lebih susah. kalau di Indo karena juga ini termasuk pricey, mereka akan pelajarin dulu dan sometimes mereka akan beli deh one day pasti kebeli. Mereka nabung lah. Tapi butuh trust lah ya. Ya betul. What's something Singaporeans say about doing business in Indonesia that you think is completely wrong? Oke, sebenarnya pasti ya menurut saya orang Singapura itu melihat oh Indo ini banyak banget potensinya. Sedangkan kalau di Singapura kan orangnya lebih dikit. Iya. Sedangkan kalau di Indo itu huge. Mau cari orang desain gampang, mau cari orang ini itu gampang lah. Ya, seakan-akan itu oke, hire atau mencari sumber daya apa di Indo. Indo gampang. Ah, Yes, that's true. Tapi mencari yang sesuai standar orang Singapura tuh kualitasnya. ya. kualitasnya. Walaupun populasinya besar, Ya. tapi kayak untuk find the right fit with the culture in your company juga nggak gampang. Iya. I think I also experience it personally juga, and I think Indonesians can improve themselves juga kan in terms of skill set. Karena Yes. menurutku juga ada Indonesian talents yang very strong. Cuman kekalahannya satu, nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu. Jadi ya itu sih a part Ya, of jadi Indonesia. so Indonesian actually kalian sangat dibutuhkan. Yeah. So keep improving. Yes, Gak betul. boleh lembek gitu kayak orang Singapura kan strong di sini semua punya daya juang lah seperti Di itu. Singapura ada daya juang yang lebih kuat ya. Ya, sedangkan orang Indo populasinya banyak, tapi mungkin beda daya juang di sini lebih berjuang lah ya. Oke. Di Indo juga berjuang. Tapi harus lebih berjuang. Iya, masih banyak ruang untuk improve. Oke, one sentence ya, Ci. Biggest advice for a foreigner expanding their business to Indo. Tentunya harus mempelajari Indonesia itu kayak apa ya. Orang Indonesia itu kayak apa. Karena benar-benar sebenarnya totally different dengan mindset orang Singapura. Oke. Gitu loh. Tapi malahan dengan adanya difference ini, kalian tuh bisa melihat peluang. Apa tuh peluangnya, Ci? Tergantung lagi nih kan industrinya apa kan. Berarti understanding marketnya tuh kayak gimana gitu. Yes. The biggest difference between Singaporean and Indonesian customers that you've noticed. For Singaporean, our price point is very affordable, but for Indonesian, it's more premium. What do you think is your biggest mistake you've made for your business? I did not properly train my customer service.